Bingung mencari hadiah untuk orang terkasih? Anda tak perlu bingung lagi, lukisan wajah di atas sebuah kayu bisa jadi pilihan. Melukis tak melulu harus di atas kertas atau selembar kanvas. Mengabadikan wajah orang terkasih kini bisa dituangkan dalam lukis wajah di atas kayu. Perpaduan seni potret painting dan wood painting ini telah dikembangkan Dwi Indarti di Indonesia. Wanita yang akrab disapa Atit ini mampu menuangkan warna-warna tinta ke dalam seni karya yang apik. Melukis wajah dengan media kayu, khususnya talenan, bukan hal yang disengaja. Berawal dari ide menggunakan barang tak terpakai di rumahnya, kini ia mampu menghasilkan pundi-pundi melalui lukisan di atas bilah kayu. Kalau wood painting awalnya dulu karena saya pengen coba-coba gitu. Saya biasanya ngelukis atau gambar di kertas atau di kanvas. Terus kenapa nggak coba di kayu ya? Karena saya sebenarnya suka kayu dan lagi jalan-jalan ke pasar gitu sempat lihat talenan gitu. Terus kayaknya lucu. Coba aja deh. Ya udah saya coba. Ternyata tanggapannya dari teman saya baik. Dari saya coba tanya orang-orang juga kan, mereka suka. Jadi ya udah akhirnya saya coba jadiin produk saya aja gitu. Berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, wanita lulusan Advertising London School ini mengubah loteng rumahnya menjadi bengkel kerja. Usaha yang digeluti sejak tahun 2011 ini setiap bulan mampu menghasilkan 10 hingga 15 karya. Kini setelah 3 tahun menggeluti usaha seni lukis kayu, Atit tak hanya mampu melukis di sebelah kayu talenan. Ia mengembangkan usahanya dengan melukis di atas boneka. Tak sembarang boneka, boneka yang digunakan juga terbuat dari kayu. Kalau untuk Matryoshka sendiri, awalnya dari hobi, kemudian saya ngumpulin koleksi. Terus ada keinginan saya, kok versinya rata-rata ibu, gitu. Paling ada 1-2 yang agak berbeda gitu. Kenapa nggak coba bikin versi sendiri gitu? Apa dari karakter-karakter buku atau film yang saya suka gitu. Akhirnya yaudah saya coba, saya cari materialnya dan saya coba bikin sendiri. Lebih menyukai aliran kontemporer, Atit banyak melukis aneka karakter dan tokoh. Untuk memperoleh kayu yang telah dibentuk boneka, Atit pun sengaja mengimpor dari India karena sulit menemukan perajin di Indonesia. Bahan-bahan yang diperlukan untuk melukis boneka kayu antara lain kayu yang telah dibentuk, pensil, palet, kuas, dan cat akrilik. Cat akrilik dipilih karena mudah diserap oleh kayu dan mudah kering. Kayu digambar dahulu menggunakan pensil. Kali ini Atit menggambar tokoh penyihir Harry Potter. Kemudian warnai gambar menggunakan cat. Proses menggambarnya pun tidak mudah, karena gambar harus bisa memberi efek 3 dimensi dan gambar harus proporsional. Boneka kayu ini adalah boneka tradisional khas negara Rusia. Biasanya boneka ini disebut Matryoshka, yang artinya adalah ibu. Uniknya, di dalam boneka kayu ini terdapat boneka-boneka lain yang ukurannya lebih kecil. Biasanya ukuran terkecil bisa mencapai sekitar 2 cm. Matryoshka memang identik dengan gambar wanita yang mengenakan baju tradisional Rusia, lengkap dengan kerudung merahnya. Namun pembeli bisa memesan boneka kayu ini dengan karakter kesukaan masing-masing. Beberapa karya Atit yang menggunakan gambar kontemporer antara lain Santa Claus, wanita Jawa berkebaya, hingga karakter kartun Minion. Pemilihan bahan kayu juga harus diperhatikan. Pasalnya, di negara asalnya, Matryoshka dibuat menggunakan kayu dari pohon birch yang hanya tumbuh di Eropa. Kayu jenis ini sangat halus. Sedangkan kayu di Indonesia memiliki pori besar sehingga harus diamplas terlebih dahulu atau diakali saat pewarnaan. Untuk lukis di atas talenan, Atit menggunakan kayu berjenis jati Belanda. Lukis boneka, ia menggunakan kayu putih dan lemon gum karena teksturnya yang paling mirip dengan kayu birch yang hanya tumbuh di kawasan Eropa. Aku suka sama kerajinan Matryoshka tuh karena unik, lucu, terus kan bisa dibuka satu persatu tuh. Dibuka semakin kecil, dibuka semakin kecil. Kayaknya juga kalau dibikin tuh tingkat kesulitannya susah ya, apalagi kalau semakin kecil. Aku suka sama yang berbau handmade. Terus ini juga lucu buat dipajang.
Produk lukis kayu ini dipasarkan secara online. Pelanggannya tak hanya dari dalam kota Jakarta, tapi juga dari kota-kota lain di Indonesia. Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp200.000 hingga Rp350.000. Pembeli juga bisa mengirimkan foto atau karakter gambar yang ingin dilukis. Luki Fitriani, Rio Pambudi melaporkan untuk NET.